Alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir dalam majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keutamaan. Dan kita masih berada pada bulan suci Rajab, ya, bulan Rajab. Tanggal berapa hari ini Rajabnya? Ada yang tahu? Bulan Rajab ya, di antara 4 bulan Allah yang mulia, yang di dalamnya dilipat gandakan segala amal kebaikan, segala pahala, dan di dalamnya pula dilipat gandakan dosa. Jadi perbanyak amal ketaatan, kurangi maksiat. Bulan Rajab kita menanam benih, ya. Bulan Sya'ban kita menyiram dan merawat benih tersebut hingga tumbuh, dan pada bulan Ramadan kita siap untuk memanen benih tumbuhan yang sudah kita rawat selama ini. Dan di awal marilah sama-sama kita memperbaiki sekaligus memperbarui niat kita hadir dalam majelis ilmu ini adalah untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk sama-sama menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita semua. Dan alangkah lebih baiknya karena ini di rumah Allah, adalah sama-sama kita niat untuk iktikaf, berdiam diri di rumah Allah, agar duduknya kita 1-2 jam ke depan bernilai pahala iktikaf. Sama-sama di dalam hati berniat, aku niat iktikaf lillahi ta'ala. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan segala aktivitas kita di majelis ilmu ini berdasarkan iktikaf dan menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan kitab atau buku yang berjudul Safinatun Najah. Safinatun Najah adalah kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, orang Yaman, Hadramaut, kemudian berdakwah di Indonesia dan meninggal di Indonesia juga. Saat itu di Batavia atau Betawi. Dan ini pertemuan kita yang kelima. Karena ini mendekati bulan puasa, jadi kita loncat pembahasan, ya. Seharusnya di pertemuan kemarin yang keempat kita baru membahas tentang wudu, tentang mandi besar. Itu masih banyak itu. Setelah itu ada sholat, bagaimana rukun sholat, syarat sholat. Jadi karena momennya pas, jadi sama-sama kita membahas tentang puasa, hal-hal yang berkenaan dengan puasa, khususnya puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Secara pengertian bahwa puasa itu atau bahasa Arabnya shaum atau juga siyam, bisa dua-duanya. Artinya apa? Secara bahasa menahan. Secara bahasa. Karenanya Ibunda Maryam, ya, ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian ditanya oleh orang, mana bapaknya? Allah perintah apa untuk diam. Nah, diamnya Siti Maryam itu adalah puasa secara bahasa. Akhirnya yang ngomong siapa? Anaknya. Akhirnya Nabi Isa yang menyatakan bahwa beliau adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara istilah, nah ini yang kita pahami. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nanti kita akan membahas apa saja yang membatalkan puasa. Dalam madzhab Syafi'i itu simpel, ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin ada beberapa kasus yang terjadi di keseharian kita yang bisa ditanyakan. Kira-kira ini batal enggak? Jangan-jangan enggak batal, jangan-jangan batal juga. Nah, perlu kita ketahui. Dan puasa Ramadan itu diwajibkan, disyariatkan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Artinya 1 bulan sebelum Ramadan itu sudah ada perintah puasa. Jadi urutannya gimana, Bu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Perintah turunnya puasa itu
wajibnya puasa itu saat bulan Sya'ban. Nah, ayatnya apa? Ayatnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut terus, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat tentang kewajiban puasa. Khususnya pada ayat 185, puasa bulan suci Ramadan diwajibkan. Pada ayat 183 Allah menjelaskan bahwa ternyata perintah puasa itu sudah ada pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi puasa bulan Ramadan hanya khusus umat Nabi Muhammad SAW. Itu spesial ya. Jadi di antara keutamaan umat Nabi Muhammad adalah diwajibkan puasa saat bulan Ramadan. Dan hadisnya adalah tentang kewajiban puasa, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang rukun Islam, bahwa Islam dibangun di atas lima tiang: syahadat, salat, zakat, puasa, dan juga haji bila mampu. Nah, bagaimana puasa Ramadan itu mulai diwajibkan? Yang pertama adalah melihat hilal. Ya, ini yang sering kita sebut dengan ru'yatul hilal, yang sering kita tunggu-tunggu di depan televisi, di depan layar pada malam 29 Sya'ban. Kita tunggu gimana sidang isbatnya. Nah, itu namanya melihat hilal. Kalau hilalnya di atas ufuk dengan sekian derajat, berapa derajat sekarang Ibu? Sepakatnya sekarang sudah jadi 4 ya, 4 derajat. Kesepakatan ulama-ulama di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei, sudah setinggi itu, maka artinya sudah masuk 1 Ramadan. Tapi kalau belum atau terhalang oleh mendung misalnya, cuaca sekarang tidak menentu, tiba-tiba malam mendung dan hujan deras, terhalang hilalnya untuk dilihat, maka yang poin kedua, disempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi besoknya puasa lagi. Nah, kemudian baru lusanya mulai besoknya belum puasa berarti ya? Belum puasa ya, baru lusanya mulai puasa. Dan dalilnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang perintah melihat hilal, bahwa melihat hilal ketika hilal itu mungkin untuk dilihat. Apabila tidak mungkin, fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Saya rasa ini sudah menjadi informasi umum ya untuk kita, bahwa sidang isbat itu apabila mungkin ada hilal, maka besoknya langsung puasa. Kalau nggak mungkin terlihat hilal, dengan informasi yang didapatkan dari para ahli, tapi ada 1-2 orang yang bersumpah melihat hilal, sedangkan saat itu tidak mungkin terlihat hilal, maka tidak ada hilal artinya. Dan besok masih bulan Sya'ban, hari yang ke-30. Jadi mudah-mudahan walaupun ini sudah umum, tapi menjadi informasi murajah buat kita. Lalu apa syarat sah seorang itu bisa puasa pada bulan suci Ramadan khususnya? Pertama, harus Islam. Boleh enggak orang non-muslim puasa? Enggak boleh. Sah enggak puasanya? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena dia belum Islam, belum syahadat.
Tapi di akhirat dihukum nggak, diazab nggak karena nggak puasa? Diazab. Mereka dihukum di neraka karena tidak puasa. Itu, ya. Apa dalilnya? Di Al-Quran ketika mereka ditanya masalakakum fi saqar, kenapa kalian berada di neraka Saqar? Dijawab oleh mereka, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dulu kami enggak sholat, dulu kami enggak zakat. Itu dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir itu diazab, dihukum di akhirat karena tidak menjalankan perintah-perintah syariat. Tapi sah enggak sholatnya? Enggak sah. Sah enggak puasanya? Enggak sah, karena belum Islam. Kedua, berakal. Orang gila tidak sah puasanya. Atau orang yang hilang akalnya selain karena gila. Selain karena gila seperti apa? Seperti pingsan seharian misalnya, ya, atau ayam misalnya, maka puasanya tidak sah. Suci dari haid, nifas dan melahirkan. Artinya perempuan yang haid, yang nifas dan melahirkan tidak sah puasanya. Dan kalau dia maksa puasa maka berdosa, ya, karena memain-mainkan syariat. Wajib diqadha nggak puasanya? Wajib diqadha, ya. Yang haid, yang nifas, yang melahirkan tidak boleh puasa Ramadan, misal 15 hari, tapi puasa 15 harinya wajib untuk diqadha atau diganti pada bulan lainnya. Dan yang keempat adalah pada waktu puasa, ya. Selain bulan suci Ramadan, boleh gak puasa Ramadan? Gak boleh, kecuali qadha atau mengganti puasa yang tidak dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib puasa Ramadan. Jadi kita tadi berbicara tentang syarat sah. Sah itu artinya apa? Dianggap legal untuk puasa Ramadan, itu sah. Sekarang adalah syarat wajib puasa Ramadan. Ketika terpenuhi syarat-syarat ini, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Yang pertama adalah Islam atau seorang muslim. Seorang muslim wajib untuk puasa. Setiap yang muslim, yang akil, yang baligh, ya, yang berakal, yang sudah baligh, kemudian mampu untuk puasa, tidak ada uzur, maka wajib untuk puasa. Yang kedua, mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf itu sudah kena beban syariat. Sudah kena beban syariat. Di antaranya adalah panca inderanya normal, bisa melihat, bisa mendengar. Telah sampai dakwah kepadanya bahwa puasa itu wajib. Sudah baligh, sudah aqil, ya, sudah dewasa, maka wajib untuk puasa. Mampu puasa. Orang sakit yang atas rekomendasi dokter tidak boleh puasa, maka tidak apa-apa untuk tidak puasa, maka boleh tidak puasa. Atau orang yang sakitnya tidak memungkinkan untuk sembuh, biasanya orang tua, biasanya, walaupun orang muda pun masih mungkin untuk sakit yang tidak sembuh-sembuh. Kata dokter, kemungkinan sakitnya ini tidak sembuh, maka apa? Maka dia boleh untuk tidak puasa dan langsung menggantinya dengan fidyah, ya, menggantinya dengan fidyah. Tapi orang yang masih ada kemungkinan untuk sembuh, maka tetap dia berniat puasa. Ketika tidak memungkinkan di tengah siang, ya, atau di tengah sore untuk batal puasa, maka silakan untuk batal puasa. Yang keempat, sehat. Nah, tadi sudah dibahas, ya. Yang kelima adalah mukim atau yang bukan musafir. Nah, kelima syarat ini ketika ada pada kita, maka wajib untuk berpuasa bulan suci Ramadan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut.
Kemudian rukun puasa. Kita buat poin-poin sederhana ya, nanti boleh ditambah catatannya untuk memudahkan. Rukun puasa. Dalam mazhab Syafi'i, rukun puasa itu yang pertama adalah berniat setiap malam. Itu mazhab Syafi'i. Jadi setiap malam maksimal sebelum adzan subuh hati harus berniat. Niatnya apa? Pertama, aku puasa. Kalau dalam bahasa Indonesia ini, aku puasa. Yang kedua, puasa apa? Ramadan. Dua ini harus ada. Tidak boleh niatnya aku puasa aja. Itu tidak boleh. Harus aku puasa Ramadan. Dan begitu pula puasa wajib lainnya. Puasa qadha Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Harus ada dua hal ini, Bu. Ada puasa dan ada nama puasanya apa ini? Harus ada. Dan setiap malam harus berniat. Karenanya di musola-musola yang ada di sekitar kita, di masjid-masjid, setiap selesai sholat maghrib baca niat kan? Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan besok untuk tahun ini lillahi ta'ala. Apa tujuannya kok tiap malam dibaca? Bukan apa-apa. Tujuannya adalah untuk menjalankan rukun puasa. Mazhab Syafi'i wajib untuk berniat setiap malam maksimal sebelum adzan subuh. Sahur lah maksimal. Ya itu maksimal. Kalau lupa gimana? Maka tidak sah puasanya. Makanya segera berniat. Dan sebaiknya setelah selesai berbuka atau mungkin saat berbuka langsung berniat boleh. Ketika sudah masuk adzan maghrib, minum air seteguk kurma, langsung berniat dalam hati, saya niat puasa besok, saya niat puasa Ramadan besok. Itu sudah cukup. Gitu ya. Hati-hati kalau lupa. Adapun mazhab Maliki, maka boleh dalam mazhab Maliki untuk berniat 1 bulan penuh. Itu. Adapun mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh berdasarkan hadis bahwa perintahnya adalah berniat puasa Ramadan setiap malam. Niatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Kenapa membaca bersama-sama setelah sholat maghrib? Untuk menguatkan niat yang ada di hati. Tujuannya itu. Tapi yang wajibnya di mana? Wajibnya di hati. Jelas ya? Yang kedua, meninggalkan pembatal puasa. Itu rukun yang kedua. Ya jelas kalau seorang berpuasa tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga, muslim yang puasa. Nah ini unik, dalam mazhab Syafi'i ada rukun yang ketiga, yaitu orangnya itu yang puasa. Itu rukun. Kalau nggak ada orangnya nggak ada puasanya, kan begitu. Puasa itu kan ibadah yang tidak nampak, ya kan? Kan nggak ada yang tahu siapa yang puasa hari ini, siapa yang nggak puasa, kan nggak ada yang tahu, kecuali dia menampakkan, saya minum, saya makan. Tapi dalam Ramadan, dalam satu forum kita nggak tahu nih mana yang puasa, mana yang enggak. Karenanya mazhab Syafi'i memasukkan rukun yang ketiga, yaitu seorang muslim yang puasa, yaitu orangnya itu sendiri. Nah, setelah kita tahu rukun puasa, sekarang pembatal puasa apa saja. Ini secara umum, ya. Nanti ada kasus-kasus yang pernah dialami, ya silahkan ditanyakan di forum ini. Nah, secara umum pembatal puasa yang pertama adalah gila dan murtad. Tiba-tiba gila nih Bu, ada orang datang untuk kepala ke tembok, gila, batal puasanya? Batal. Hilang akalnya? Batal. Tiba-tiba dia murtad, dia bilang sholat tuh gak wajib, langsung murtad itu. Dia bilang puasa itu gak wajib, itu murtad, langsung. Atau dia ada Al-Quran dilempar, diinjak, itu langsung murtad. Banyak penyebab murtad itu. Atau langsung bilang saya Tuhan saya itu, nah itu langsung murtad. Kalau sudah murtad dan saat itu lagi puasa, maka puasanya batal. Wajib diqadha
wajib diqadha kalau dia masuk Islam lagi. Misalnya sudah murtad 3 tahun, berapa Ramadan yang terlewat? 3 Ramadan kurang lebih ya. 1 Ramadan 30 hari. Berarti ada 90 hari dia tidak puasa. Masuk Islam lagi, dapat hidayah lagi, maka 90 harinya wajib untuk diqadha. Saking beratnya murtad. Dan orang murtad itu diminta untuk taubat. Sama hakim diminta taubat. Kalau nggak diminta taubat, nggak mau, langsung dihukum. Hukumannya apa? Dibunuh. Tapi dibunuhnya ini sebagai hukuman untuk dia, mudah-mudahan di akhirat Allah ampuni dan tetap dikuburkan di kuburan orang-orang muslim. Tetap beda loh Bu, orang yang dibunuh, orang kafir dibunuh dengan orang murtad dibunuh beda. Orang murtad dibunuh itu karena dia hukumannya, atau yang kita kenal dengan istilah hudud. Pernah dengar ibu hudud? Potong tangan, rajam, digantung, ya kan? Nah, diantaranya adalah orang murtad itu dibunuh. Tapi membunuhnya ini dalam rangka hudud, menerapkan, menegakkan hukum-hukum syariat, sehingga harapannya di akhirat nanti dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Yang kedua, yang kedua pembahasan khusus. Masuknya benda ke 5 rongga bagian dalam. Kita skip. Nomor 3, muntah disengaja. Muntah disengaja batal puasanya. Kalau nggak sengaja, terpaksa muntah, batal nggak? Nggak batal, asal jangan ditelan lagi. Atau ya harus kumur-kumur. Muntah itu najis, kena baju harus cuci. Mulut kita itu najis, maka harus dibersihkan dengan air. Nggak boleh kita muntah, kemudian kita ludahi 1000 kali, sudah bersih mulutnya masih najis, harus dikumur-kumur. Yang keempat, jima disengaja pada siang hari Ramadan. Orang yang jima ini luar biasa. Pertama dapat dosa, kedua puasanya batal, ketiga harus segera diqadha, Yang keempat, bagi suaminya, bukan istrinya, bagi laki-lakinya harus membayar kafarat. Laki-lakinya saja membayar kafarat. Apa kafaratnya? 3. Pertama, membebaskan budak muslim kalau ada. Sekarang ada budak nggak? Nggak ada. Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Ya, keskip 1 hari nggak sah, ulang dari awal lagi. Ya, puasa 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Dan 1 orang miskin ini diberi makan kurang lebih makanan pokok sebanyak 600 gram. Kalau kita apa? Berarti beras ya. Lengkap dengan lauk pauknya juga boleh. 60 orang miskin. Ini bagian jima disengaja. Kalau nggak sengaja batal nggak puasanya, atau lupa nggak batal. Tapi mungkin nggak, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Ibu lebih tahu insyaallah. Andai dia nggak mau melakukan kafarat tadi, dia nggak mau membayar kafarat, maka pemerintah wajib menghukumnya. Itu yang kita kenal dengan istilah ta'zir. Ta'zir itu hukuman dari pemerintah. Pemerintah bebas mau hukum apa? Mau dipenjara seumur hidup, mau didenda 1 triliun misalnya, bebas. Karena ta'zir itu tidak ada batasannya. Ya, kalau andaikan seorang suami yang telah jima dengan istrinya dengan sengaja, tahu hukumnya pada siang bulan Ramadan dan bukan saat safar. Kalau safar boleh, karena safar itu boleh nggak puasa kan? Artinya boleh dia berjima. Tidak ada uzur-uzur tadi, maka dan dia tidak mau membayarnya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan hukuman apapun. Itu yang dikenal dalam hukum pidana Islam dengan istilah ta'zir. Ya, ta'zir. Yang kelima, sengaja mengeluarkan air mani.
Pertama berdosa, yang kedua batal puasanya. Ya, sengaja mengeluarkan air mani. Ada kasus seorang suami menyentuh istrinya, keluar air mani, menyentuh saja tanpa dijimat, menyentuh keluar air mani suaminya. Batal nggak puasa suaminya? Nggak sengaja, nggak sengaja ini. Dirinci. Kalau menyentuhnya dengan penghalang, nggak batal. Nggak. Kalau menyentuhnya tanpa penghalang, kulit ketemu kulit, batal puasa suaminya. Dan sebaiknya ibu jangan mancing-mancing. Kemudian ada kasus lagi. Seorang melihat sesuatu, karena dengan melihat atau memikirkan sesuatu ini keluar air maninya, batal nggak puasanya? Dirinci lagi. Kalau sudah menjadi kebiasaan dia seperti itu, maka puasanya batal. Dalam artian begini, setiap dia melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya, keluar air maninya, maka batal. Sudah jadi kebiasaan dia. Tapi kalau bukan kebiasaan dia, biasanya normal aja kok, tiba-tiba ini keluar air maninya, maka gak batal. Tapi haram dan dosa beda ya. Haram, dosa dengan batal ini beda. Nah, kita bicara hukum fikih batal atau tidaknya. Kemudian yang berikutnya adalah haid dan juga nifas. Lagi anteng-anteng puasa, tiba-tiba haid, langsung batal puasanya. Ya, tuh, haid dan juga nifas. Untuk yang nomor 2 kita akan jelaskan di slide berikutnya. Masuknya benda ke 5 rongga bagian dalam. Apa saja itu? Nah, di slide yang berikutnya lagi. Boleh tidak puasa bagi orang yang sakit parah? Boleh. Siapa yang memutuskan dia sakit parah? Dokter. Bukan ustaz, bukan kiai ya. Kalau kata dokter, ini sakitnya parah ini, kalau puasa akan berbahaya, bahkan sampai membahayakan nyawanya, boleh gak puasa? Bahkan kalau sampai membunuh dia, maka tidak boleh puasa. Kalau sampai membunuh dia, nggak boleh puasa. Dan kalau dia memaksa, maka berdosa. Gitu ya. Nomor 2, safar jaraknya 83 km dari tempat kita tinggal ke tempat tujuan kita, totalnya 83 km. Dan berangkatnya sebelum subuh. Ini dia yang kebanyakan terjadi di masyarakat. Berangkatnya setelah subuh, di jalan batal puasanya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau mau tidak puasa saat perjalanan yang panjang, minimal 83 km, berangkatnya sebelum subuh. Ya, malamnya misalnya, malam dia berangkat ke kota lain naik pesawat, maka besoknya dia boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa, walaupun nggak capek. Jadi patokan kita ini bukan capek nggak capek, tapi jarak. Kalau jaraknya sudah memenuhi 83 km, maka boleh tidak puasa. Walaupun dia naik pesawat enak, atau dia kondisinya disupir, ya, dia enak duduk istirahat di belakang, itu nggak apa-apa. Yang penting jarak minimalnya 83 km. Ya, tidak mampu untuk puasa, ya sudah dijelaskan ya. Kalau karena sakit, ya, atau karena hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan dia untuk puasa, maka boleh dia untuk tidak puasa. Nah, ini yang pembatal tadi, masuknya sesuatu ke 5 rongga bagian dalam. Pertama adalah mulut. Ya, pertama adalah mulut. Ada 5: mulut, telinga, hidung, kemaluan depan, dan kemaluan belakang. Ini 5 rongga bagian dalam. Ya. Pertama, mulut. Kalau ada sesuatu
baik berupa makanan ataupun bukan makanan, intinya dia jelas bahwa itu bentuknya seperti benda, ya, bentuknya itu benda, masuk ke mulut dan melewati tenggorokan, maka puasanya batal. Puasanya batal. Saya coba cari kasusnya, apa kira-kira cari kasus ini. Ada sesuatu dari luar mulut masuk ke dalam mulut, melewati tenggorokan, maka puasanya batal. Yang sering terjadi begini. Yang sering terjadi adalah kalau ada pulpen, ya, ada pulpen, kemudian pulpen tersebut kita kulum, iseng, kita kulum, kita keluarkan lagi pulpennya, kita masukin lagi ke dalam mulut, maka ludah yang sudah keluar tadi dan masuk kembali ke mulut kita sampai ke tenggorokan kita, batal puasanya. Itu kasus pertama. Terjadi gak kira-kira? Terjadi. Pulpen, karet, benda apapun, ya. Itu pertama. Yang kedua kasusnya adalah dahak. Ya, dahak itu bisa datang saat puasa, saat tidak puasa. Saat puasa misalnya berdahak, sedang flu. Dahaknya biasa datang dari mana? Dari atas atau dari bawah kan, bisa aja kan? Oke. Dahak ketika sudah keluar tenggorokan sampai makhrajnya huruf ha. Ha itu di mana? Ha itu di mana? Ha itu di tengah tenggorokan. Bersamaan dengan huruf ain. Ain ha. Ya, tengah. Atasnya itu ghain kha. Ya, yang paling bawah hamzah dengan ha. Ha burung hantu, ha besar. Tengah-tengahnya itu huruf ain dan juga ha. Ada dahak, ada makanan sisa sahur tadi keluar melewati makhraj ha dan mampu untuk dibuang, tapi nggak dia buang, malah ditelan lagi, puasanya batal. Dengan syarat dia mampu buang itu. Kalau nggak mampu, maka syariat memudahkan. Ya, maka syariat memudahkan. Kasus lagi, wudu, kumur-kumur, ya, kumur-kumur hukumnya sunnah. Mau saat puasa ataupun tidak, hukumnya sunnah. Ya, kumur yang pertama, kumur yang kedua, kumur yang ketiga. Ini maksimal kan ya? Maksimal yang ketiga. Dia kumur yang keempat. Ada nggak perintah kumur sampai 4 kali? Nggak ada. Ternyata di kumur-kumur dia yang keempat ini tertelan airnya, batal puasanya? Batal. Itu kumur-kumur yang keempat. Atau tetap kumur yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tapi berlebihan dalam kumur-kumurnya. Wah, terlalu semangat dia tuh kumur-kumur, diputer kanan kiri atas bawah depan belakang, terus semangat. Akhirnya masuk sisa-sisa air tersebut ke dalam tenggorokan, maka puasanya batal. Yang aman gimana? Kumur biasa saja tanpa ada unsur berlebih-lebihan di situ. Ya, kan kita saya khususnya sering melihat orang itu kumur setelah makan ya. Kumurnya terlalu semangat. Akhirnya diputar terus air itu di mulutnya ke sela-sela giginya, kemudian dibuang. Kumur yang kedua gitu diputar terus dibuang. Itu berlebihan. Kalau terjadi saat puasa dan tertelan sisa air tersebut, maka puasanya batal. Nah, masih di mulut. Apalagi Ibu kira-kira kasus yang ada di mulut? Kumur-kumur, sikat gigi, masya Allah betul. Sikat gigi, sikat gigi boleh, ya, masih boleh sebelum zuhur. Setelah zuhur masih boleh nggak? Masih boleh, tapi makruh.
dalam mazhab Syafi'i. Kita belum bicara batal atau enggak ya. Hukum sikat gigi dulu. Sikat gigi sebelum zuhur masih boleh. Ya. Tapi setelah zuhur hukumnya sudah makruh. Apa arti makruh? Makruh itu kalau dilakukan enggak ada dosa. Ditinggalkan berpahala. Nah, niatkan untuk meninggalkan itu niat khusus maka berpahala. Apa alasan mazhab Syafi'i ya mengeluarkan pendapat bahwa sikat gigi setelah zuhur itu makruh? Apa alasannya? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada wangi kasturi. Sering dengar ini ya? Oke. Dan biasanya baunya kapan keluarnya? Setelah zuhur. Karenanya dengan kita sikat gigi setelah zuhur dianggap menghilangkan bau yang ada pada mulut. Karena itulah menjadi makruh. Oke, paham sampai sini? Tapi batal atau enggak? Hukumnya dilihat, kalau odolnya tertelan, pasta giginya tertelan, maka batal. Tapi kalau hanya sisa aromanya saja, maka nggak batal. Ya, sisa aromanya, sisa minnya itu masih ada, itu nggak batal. Tapi kalau sikat gigi tertelan, batal nggak? Batal, karena puasa hanya untuk orang yang berakal. Ya. Karena nggak mungkin dia menelan sikat giginya sendiri. Sebaiknya kapan sikat gigi itu? Sebelum subuh, setelah sahur langsung sikat gigi. Apalagi kasusnya ibu yang mulut. Cobain makanan. Cobain masakan. Oh iya. Sore-sore dekat muka. Ya. Nyobain masakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh, boleh ya? Nanti kan boleh, tapi sebaiknya jangan. Makruh ini gini bu, makruh itu konsekuensinya adalah kalau nggak sengaja ketelan batal. Itu konsekuensinya makruh seperti itu. Ya, tapi kalau nggak tertelan, nggak dimasuk ke dalam tenggorokan, maka nggak batal. Pastikan saat mencicip itu di ujung lidah, jangan dia ngalir ke tengah lidah, bablas sampai dalam, jangan sampai. Nah, dan sadar langsung batal, jangan sampai. Tapi kalau mencium masakan nggak batal. Terus juga, apalagi kasusnya ibu? Mencicipi masakan, berenang makruh juga, karena ada kemungkinan masuk. Tapi kalau yakin nggak masuk, nggak batal. Yakin ya, dia yakin nih dari 5 ini nanti kita bahas, insyaallah 5-5-nya nggak ada air yang masuk, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia lagi nggak stabil keadaannya, tiba-tiba ada yang masuk entah dari mulut atau telinga atau hidung atau yang depan belakang, tiba-tiba masuk, nggak sengaja, maka batal. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah makruh. Karena hukum asalnya makruh, walaupun tidak disengaja, maka batal. Apalagi lupa puasa. Kalau lupa puasa nggak apa-apa. Itu dalam hadis disebutkan Allah memberinya rezeki. Ya, Allah kasih rezeki ke dia. Lupa 2 bungkus nasi, pas mau minum baru ingat. Nggak apa-apa, itu rezeki untuk dia. Ya. Tidur, masya Allah. Tidur nggak ada kaitan dengan ini. Nggak apa-apa. Tidur nggak batal puasanya. Ya, tidur seharian dari subuh sampai isya boleh, tapi berdosa. Pertama nggak zuhur, nggak asar, nggak maghrib. Nah, dia sah puasanya, tapi embernya bocor, pahalanya hilang semua. Tuh. Tapi hukum puasanya sah. Artinya apa? Dia tidak wajib untuk menggantinya. Pingsan sama mabuk. Ini perlu nih, rincian ini kalau dicatat bagus, ini jadi pegangan kita. Pingsan sama mabuk, ya, pingsan sama mabuk.
Kalau pingsan atau mabuk ini disengaja, maka batal langsung. Ya, disengaja misalnya gimana saya biar pingsan nih, saya tontokin kepala saya ke tembok terus sampai pingsan. Mau dia pingsannya sebentar aja, batal puasanya. Itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, dirinci lagi Bu, ada 2 rinci. Ya, kalau pingsan atau mabuknya ini sampai maghrib seharian, maka batal puasanya. Harus diqodho. Tapi kalau dia pingsan, bangun jam 4 sore, jam 4.20 pingsan lagi sampai maghrib, berarti ada 20 menit dia sadar, betul kan? Maka sah puasanya. Ini kasus yang pingsan sama mabuk. Ya, pingsan mabuk. Tadi yang pertama tidur ya, tidur gak batal walaupun seharian. Pingsan mabuk dilihat dulu, pingsan mabuknya ini sengaja maka batal. Kalau nggak sengaja, kalau dia seharian maka batal. Kalau ada sejenak dia bangun maka sah puasanya. Yang ketiga gila. Nah, gila walaupun 1 detik Bu, batal puasanya. Emang gila sebentar ya, bohongan gimana ya? Ya bisa semenit, bisa 2 menit, tiba-tiba gila kemudian sadar lagi, batal puasanya. Pingsan, bius, ini yang dimaksud adalah bius. Biusnya kalau cuma di anggota tertentu nggak batal. Bius kalau total maka bisa batal, ya kan? Karena itu apa? Dianggap pingsan. Oke. Suntik, hukum suntik. Suntik 4 pendapat, kurangi 1 diskon 3. Ya nggak apa deh, karena keempat ini agak pelik. Yang pertama, hukum suntik nggak batal sama sekali. Silakan ibu pilih sesuai maslahat ya. Nggak batal sama sekali, karena tidak melalui 5 anggota ini, 5 anggota yang tadi yang kita akan bahas. Itu pertama ya, tidak batal. Yang kedua, sabar ibu, belum hukum suntik itu. Nah, ada 3. Pertama, hukum suntik itu batal. Tidak batal sama sekali. Yang kedua batal. Tidak batal sama sekali. Yang kedua batal. Mau nyuntik dimanapun, mau di otot, mau di pembuluh darah, batal. Yang ketiga, nanti dirinci. Yang ketiga dirinci suntiknya. Ada suntik obat, ada suntik makanan, betul ya? Oke. Kalau suntiknya ini obat, maka nggak batal. Kalau betul, kalau suntik makanan batal, afwan. Kalau suntik makanan batal. Suntik yang isinya makanan batal. Suntik obat dilihat. Kalau disuntik melalui pembuluh darah, maka batal puasanya. Kalau disuntik melalui otot, kan bisa otot itu ya, bukan pembuluh darah. Mohon maaf ya, di pantat misalnya atau di sini, ya. Itu nggak batal. Di paha itu kan bukan pembuluh darah, itu otot, maka nggak batal. Itu kalau dia suntiknya obat. Tapi kalau suntiknya di pembuluh darah, nah itu sudah mengalir masuk, maka itu batal. Oke, itu soal suntik. Lagi nih. Ambil darah berbekam fasdu, tahu fasdu ibu ya? Fasdu tidak batal tapi makruh. Kenapa makruh? Karena bisa lemah. Kalau lemah biasanya haus, lapar. Nah, cuma kalau dia kuat, yakin dengan dia bekam, dengan dia donor darah, ambil darah atau fasdu atau apapun itu, maka dia yakin kuat, maka nggak batal, nggak apa-apa, tidak makruh. Itu mulut Bu ya. Nanti sambil jalan kita bahas yang telinga. Nah, masuknya sesuatu ke dalam telinga maksimalnya mana? Sampai bagian dalam yang tidak terlihat oleh mata. Kalau yang masih terlihat oleh mata, ada air, kita lagi wudhu, kan air itu cuma sampai bagian luarnya saja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita neteskan sesuatu sengaja nih masuk ke bagian dalam telinga, mungkin sampai rumah siputnya, ya kan? Itu bisa batal puasa. Karena dia ujung-ujungnya adalah ke perut telinga itu, saluran. Itu telinga, mulut telinga. Berarti obat telinga batal. Obat tetes telinga batal puasanya.
Obat tetes ada mata di sini, nggak ada mata, berarti nggak apa-apa. Iya. Walaupun terasa di lidah kita, kan biasa begitu tuh. Keras pahit-pahitnya kan, obat tetes mata, tapi nggak batal. Karena mata bukan termasuk rongga yang terbuka dalam mazhab Syafi'i. Mulut, telinga, hidung maksimal sampai bagian yang sejajar dengan mata ini. Khayshum namanya. Khayshum itu makhrajnya gunnah. Kalau di tajwid itu gunnah, yang dengung-dengung itu di khayshum. Yang sejajar dengan mata, ya. Kalau ada masuk sampai melewati batas ini, maka batal puasanya. Swab berarti batal itu kan. PCR ya, batal juga. Swab atau swab? Saya nggak tahu ya. Saya di Sudan dulu sebelum pulang swab ya, jadi batal puasanya. Kemaluan depan. Nah, baik laki-laki maupun perempuan meneteskan sesuatu atau memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan depan, maka puasanya batal. Walaupun tidak keluar mani, puasanya batal. Atau ada obat untuk meneteskan ke kemaluan depan, maka batal puasanya. Kemaluan belakang, dengan cara apapun ada sesuatu yang masuk, disengaja, tahu hukumnya, batal puasanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan Ibu, sampai 5 ini. Karena ini mungkin kasus yang paling banyak di keseharian kita. Pingsan sudah tadi, bius, apalagi inhaler. Menurut Syafi'i batal karena ada zat yang masuk. Dia bukan hanya udara, tapi sudah berbentuk zat. Berdasarkan riset dari medis, hasil medis, dia ada zatnya itu menyebar sampai ke paru-paru. Dan masuknya paru-paru ya jelas tadi, batal puasanya, itu inhaler. Jadi maksudnya wewangian apapun juga kalau masuk. Kenapa Ibu? Wewangian apa? Wewangian kan nggak ada bentuknya. Bukan, kadang-kadang kan kalau pusing kita suka nyium kayak Enggak. apa? Minyak kayu Misalnya putih. self care. Nggak apa-apa nyebut merek kan, self care. Iya. Misalnya gitu. Kalau cairan self care-nya masuk, berarti nggak boleh. Oh, tapi kalau cium Tapi boleh. kalau baunya saja, lihat itu cairannya jangan sampai banyak masuk ke dalam, itu batal. Nah, inhaler itu ada riset khusus ya. Jadi medis itu ya setelah ditanya bahwa di dalamnya itu ada zat. Nah, jadi dia oksigen, ya oksigen yang murni, yang khusus untuk orang penyakit asma itu. Kemudian dia berbentuk zat, menggumpal. Dengan alat inhaler ini dia mendorong untuk langsung sampai ke paru-paru, sehingga yang orang yang asma tadi menjadi lega. Nah, zat yang masuk ini karena sudah dianggap zat, maka dia batal. Ya. Yang sakit asma gimana? Masya Allah. Pakai mazhab lain, mudah-mudahan ada solusinya. Ya, ada solusinya. Nanti insya Allah di kesempatan lain kita tampilkan pendapat mazhab lain untuk yang penyakit asma. Semprot hidung. Apa Ibu? Dinyemprotnya di luar Ibu. Nah, kalau sampai ke bagian atas, maka batal. Sampai ke bagian sejajar dengan mata, itu batal. Karena dia sudah bentuknya air kan, semua itu air itu zat. Gitu. Terus misalnya pakai krim, pakai olesan apapun di atas kulit, itu kan masuk ke dalam kulit, itu nggak batal. Karena kulit pori-pori bukan termasuk 5 bagian ini. Nah, apalagi kira-kira kasusnya? Kalau Mandi. Nah, mandi di siang hari Ramadan. Keramas siang-siang panas Bu ya. Keramas. Ya kalau nggak ada air yang masuk boleh. Ya, tidak ada air yang masuk boleh. Kasus apa lagi kira-kira ini? biasanya kalau puasa tuh suka nyium
makanan terus efeknya jadi kayak lapar gitu. Oh, nggak apa-apa ya, tapi dihindari. Menyium makanan nggak batal, menyium makanan nggak batal, tapi sebaiknya dihindari supaya tidak lupa kalau saya lagi puasa. Ya itu. Kemaluan depan sudah tadi jelas ya, kemaluan belakang juga sudah jelas. Ya, nanti insya Allah kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan setelah ini. 5 rongga bagian dalam. Nah, sekarang adalah adab-adab puasa. Pertama adalah segera berbuka. Segera berbuka. Kapan? Ketika sudah yakin masuk waktu maghrib, walaupun nggak dengar adzan atau walaupun tidak ada adzan atau adzan terlambat. Kan biasanya gitu ya. Biasa muadzinnya minum dulu, ngobrol dulu, korma dulu 3 biji, yang di luar udah lapar akhirnya baru adzan. Tapi sudah yakin matahari, dia punya ilmunya, matahari udah tenggelam ini, langsung aja. Yakin, nggak apa-apa, silakan. Atau jamnya sudah akurat, ya waktunya sudah akurat, maka silakan berbuka. Karena sunnahnya adalah menyegerakan buka puasa. Kenapa? Anjurannya supaya menyelisihi ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan dalam mazhab Syafi'i, urutan berbuka itu yang pertama apa? Yang pertama apa? Urutan menunya kurma. Kurmanya yang sudah matang, ya. Kemudian kurma yang setengah matang, kurma yang mentah. Lanjut air. Setelah air, manisan, makanan yang manis yang tidak dimasak, buah-buahan, apalagi yang tidak dimasak, yang sudah manis dari sananya, ya. Kemudian urutan terakhir adalah makanan atau manisan yang sudah dimasak, yang sudah melalui proses api. Itu sunnahnya seperti itu. Nah, yakin segera buka. Ada kasus begini, lagi nunggu buka, nunggu maghrib, tiba-tiba ada yang adzan. Adzan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata sedang latihan adzan atau salah lihat jam. Batal nggak puasanya? Batal puasanya. Makanya ada kasus di Malaysia, satu komplek batal puasa gara-gara satu muadzin yang nggak teliti, batal puasanya. Hati-hati. Makanya tadi kita patokannya bukan adzan, Ibu. Yakin sudah masuk waktu maghrib dengan cara apapun, ya. Yakin. Ya. Atau bukan dengar adzan, dia begini kasusnya. Lagi nunggu buka, nunggu maghrib, dia menduga ini sudah masuk waktu maghrib, ngira, insya Allah saya kayaknya ini udah waktu maghrib, langsung bismillah. Ternyata dipastikan setelah itu masih 2 menit lagi waktu dia buka. Artinya dia 2 menit duluan kan bukanya. Batal puasanya? Batal, karena tidak yakin. Tapi anjuran ulama gak usah dicari-cari benar atau enggak. Udah pokoknya kalau udah yakin udah bismillah. Ya tentu dengan indikator tadi ya. Misal dia bisa melihat matahari sudah tenggelam ini, ya. Atau dia punya ilmu khusus yang bisa menentukan bahwa sudah masuk waktu maghrib. Ada kasus lagi, misalnya seorang tinggal di dataran rendah, ya. Di waktu yang sama ada yang tinggal di dataran tinggi. Yang terbenam yang mana dulu kira-kira? Yang tinggal di dataran rendah, betul kan? Yang di tinggi, yang di bukit misalnya, walaupun satu tempat, satu kawasan, maka bukanya juga terlambat. Buka puasanya terlambat. Sehingga tidak boleh orang yang tinggal di atas gunung, di atas bukit, karena sudah tahu orang yang tinggal di pantai sudah buka, dia ikut buka. Tidak boleh. Kalau mataharinya masih ada itu di depan mata dia, belum tenggelam, maka dia harus menunggu sampai itu benar-benar sudah tenggelam. Kenapa? Karena hadis Nabi bahwa orang itu ya terikat dengan tempat di mana dia berada. Kasus lagi, Bu, pesawat misalnya, kita dari sini ke Yaman, nah, berapa jam itu? Jauh banget.
Dari sini sudah buka sampai atas ketemu matahari. Ya, kok ada matahari ini, gimana puasanya? Kan begitu. Maka hukumnya adalah sah karena dia terikat dengan tempat dia berangkat. Take off-nya dia di mana? Di Bandara Jakarta. Ya sudah, kalau Bandara Jakarta sudah ada, ya sudah buka. Ternyata di atas udara cerah itu, kelihatan mataharinya. Ya sudah sah puasanya. Tapi ada ulama yang menganjurkan tetap dia menyesuaikan dengan keadaan. Ada kasus juga begini. Kasusnya adalah di Jakarta 3 menit lagi azan misalnya. 3 menit lagi azan. Take off. Nah, take off-nya katakanlah 5 jam dari Jakarta. Ya, 5 jam perjalanan kemana kira-kira itu? 5 jam. Ke Aceh kurang, jauh lagi ke Papua. Lebih kan 5 jam. Ternyata di atas matahari masih terang banget. Yang seharusnya 2 menit lagi kan? 2 menit lagi azan, tapi di atas masih terang banget. Kapan bukanya? Bukanya ikut waktu Jakarta atau ikut waktu yang di atas, di mana misalnya di daerah mana yang dia lihat ada matahari, atau ikut waktu dia landing di tempat tujuannya. Boleh tiga-tiganya. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, ikut waktu dia di Jakarta, waktu tempat dia take off. Pendapat kedua, di negara mana itu? Berarti misalnya di negara itu belum buka, nggak boleh buka. Kalau di negara di atas, di tengah perjalanan sudah buka, maka silakan buka. Atau sabar menunggu walaupun 5 jam baru buka di tempat tujuannya. Itu beda, itu kasus-kasus kontemporer ya. Kasus-kasus yang baru ada di zaman modern sekarang. Itu untuk yang poin pertama, segera berbuka. Yang kedua, sahur. Ya, sahur. Sahur walaupun 1 butir kurma. Ya. Sahur. Dan sahur ini dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan. Keberkahan badan kita menjadi kuat, fisik kita menjadi kuat untuk puasa seharian, dan juga menyelisih ahli kitab karena mereka puasanya tidak sahur. Itu sunnahnya sahur. Sahur mulai dari kapan Ibu waktunya? Dari tengah malam. Tengah malam sampai sebelum subuh. Itu waktu sunnah sahur. Kalau dia sahur jam 11 malam, itu bukan sahur, itu makan malam. Kalau sahurnya jam 11.50, itu belum sahur, masih makan malam. Tunggu jam 12, teng lewat 1, mau sahur silakan. Tengah malam sampai sebelum subuh. Begitu. Tapi kalau nggak sahur, sah nggak puasanya? Sah, tapi tidak sunnah. Kenapa? Karena di hari itu dia akan lemah, akan lesu, letih, dan berpotensi akan membatalkan puasanya. Yang ketiga, sunnahnya adalah atau adabnya mengakhirkan sahur. Sampai kapan? Kurang lebih dalam hadis disebutkan 50 ayat. 50 ayat sebelum subuh. Jadi kira-kira orang itu baca Al-Quran 50 ayat, normalnya berapa itu kira-kira berapa menit? Mungkin 15 menitan. Nah, itulah yang kita kenal di Indonesia dengan waktu imsak. Imsak itu adalah waktu apa? Waktu hati-hati, aba-aba, sudah dekat subuh ini. Tapi setelah imsak mau makan boleh nggak? Boleh. Nah, tapi untuk kehati-hatian dan sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa Nabi itu mengakhirkan sahur sekadar 50 ayat Al-Quran sebelum subuh. Kira-kira mungkin 15 menitan, 10 menitan sebelum subuh Nabi sudah berhenti sahur. Nah, itulah sunnahnya, itu kita amalkan di Indonesia dalam bentuk apa? Imsak. Ya, jadi imsak itu boleh hukumnya, bahkan bagus, mengingatkan orang bahwa sebentar lagi masuk waktu subuh. Itu. Yang kelima, yang keempat, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Tentu ini adalah adab-adab, bukan hanya puasa saja, tapi selain puasa. Maksiat ditinggalkan, gosip ditinggalkan,
maksiat mata, maksiat tangan, semua keburukan-keburukan, hal-hal yang tidak bermanfaat, walaupun itu mubah. Ya, kalau misalnya anak muda main game, itu mubah itu. Main game itu boleh hukumnya, tapi kalau berlebihan makruh, bahkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Agar ditinggalkan, tidak dilakukan saat puasa. Ini nomor 5 yang mandi junub sebelum subuh. Nah, ini ada puasanya. Kalau sedang junub malamnya, maka sebelum subuh mandi. Ya, sebelum subuh mandi. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh masih junub, sah nggak puasanya? Sah puasanya. Tidak batal, tapi sunnahnya sebelum subuh sudah selesai, sehingga sholat subuhnya sudah on time, bahkan in time, sudah siap untuk melaksanakan sholat subuh dan bagi laki-laki berjamaah di masjid. Berikutnya adalah tidak berbekam. Tadi yang tanya hukum bekam apa ini? Anjurannya tidak berbekam saat siang hari Ramadan, karena bisa melemahkan, ya, bisa melemahkan fisik dan ada potensi untuk batal puasanya. Apalagi sekali dibekam banyak darahnya, gitu. Dan memang setelah berbekam itu kita bawaannya lesu, lemes. Kalau dia tahan kuat sampai maghrib silahkan. Kalau nggak tahan dan batal puasanya, nah maka sudah melakukan kemakruhan puasa dan berdosa. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, berbekam itu batal puasanya. Itu mazhab Syafi'i, sisi longgarnya di situ. Berbekam tidak batal, tapi makruh. Mazhab Hambali, mazhab yang dianut oleh saudara-saudara kita di Teluk, khususnya di negara Teluk, negara Timur Tengah, bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Kayak di Arab Saudi itu berbekam batal puasa, karena Hambali. Dan itu biasa perbedaan mazhab, ya. Nah, sisi longgar di mazhab Syafi'i adalah berbekam tidak membatalkan puasa. Nomor 7, baca doa buka. Apa doa yang kita biasa hafalkan? Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau Allahumma lakal sumtu, terus wa ala rizkika aftartu tanpa wa bika amantu. Bisa juga. Atau doanya dhahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru, insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, wa thabatal ajru, telah tetap pahala puasa di sisi Allah, insyaallah. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Allahumma lakasumtu, hadisnya hukumnya hasan. Nah, ada hadis sahih, Bu. Ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Perlu kita ketahui bahwa hadis itu derajatnya ada 3. Sahih itu boleh diamalkan, ya, bukan boleh, wajib diamalkan. Hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat layaknya sebuah hadis. Tapi tidak semua hadis sahih bisa diamalkan, karena ada hadis yang khusus Nabi saja. Makanya perlu kita ilmu hadis untuk menentukan hadis mana yang boleh diamalkan, mana yang tidak boleh diamalkan. Hadis hasan derajatnya di bawah sahih. Ada satu syarat yang hilang, yaitu siapa? Ingatan rawinya yang hilang, ingatan perawinya yang agak lemah. Maka derajatnya turun menjadi hadis hasan. Hadis hasan masih boleh diamalkan, ya, karena dia kuat. Yang terakhir hadis dhaif, hadis lemah. Boleh nggak diamalkan hadis dhaif? Boleh dalam beberapa syarat. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya tidak terikat dengan hukum halal haram, tidak terikat dengan akidah, tidak terikat dengan perkara-perkara pokok syariat, ya. Ada dalil yang kuat di atasnya, maka boleh mengamalkan hadis dhaif. Nah, nomor 8, memberi makan orang berbuka, ya, atau apa? Sedekah, ya, orang berbuka. Maka ini hukumnya sunnah dan dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa, sama, tidak berkurang sedikit pun. Khususnya santri, insya Allah, ya, santri yang setiap hari hafal Quran, setoran Quran, ya gitu, dan menjadi ladang menjadi kita, jadi ladang untuk kita untuk memberi sedekah
kepada mereka untuk berbuka. Yang kesembilan adalah banyak bersedekah. Nah, tentu ini ada pada puasa berikutnya, banyak bersedekah. Sekarang kemakruhan puasa. Kemakruhan puasa tidak melaksanakan adab-adab puasa yang tadi kita sebutkan. Artinya apa? Dia nggak sahur, bukanya telat, sahurnya di awal, masih riba, masih gosip, masih maksiat, itu makruh itu. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang batal, pahalanya berkurang dan tidak mendapatkan apapun di sisi Allah. Dan bisa jadi haram ketika melakukan sesuatu yang haram. Kalau hukum asalnya adalah haram seperti maksiat, hukum asalnya haram seperti ghibah, seperti gosip, menzolimi orang lain, maka sudah masuk ke dalam keharaman berpuasa. Puasanya sah, tapi bocor embernya, pahalanya bocor sampai tidak tersisa sedikit. Puasanya sah. Nah, hati-hati, jangan sampai 30 hari kita berpuasa, 29 hari kita berpuasa, tidak mendapatkan pahala apapun. Lalu apa yang terjadi kalau puasa seorang itu batal? Yang pertama adalah sengaja batal tanpa uzur. Misalnya lagi puasa, kok panas ya, minum aja deh, minum, maka berdosa tanpa ada sebab, berdosa dan wajib qadha, ya, berdosa dan wajib untuk diqadha. Kalau dengan uzur tidak berdosa, tapi wajib untuk diqadha. Dengan uzur seperti apa tadi? Sakit, ya, sakit yang sampai memberatkan dia untuk tidak bisa puasa. Nah, itu tidak berdosa, tapi wajib untuk diqadha. Kasus ibu melahirkan, ibu hamil, ibu menyusui, termasuk itu juga. Nah, kalau ibu hamil, ibu menyusui, itu ada 3 rincian ibu. Apa hukum puasanya? Pertama, ibu hamil menyusui, dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya saja. Artinya begini, kalau tidak puasa nanti air susunya sedikit, gitu kan? Atau janin yang di dalam perutnya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi khawatir akan dirinya saja, maka boleh tidak puasa dan wajib untuk mengqadha saja. Itu rincian yang pertama. Lalu rincian yang kedua adalah ibu hamil menyusui tidak puasa karena khawatir akan dirinya sekaligus khawatir akan bayinya, maka wajib qadha saja. Boleh tidak puasa dan wajib untuk qadha saja. Rincian yang ketiga, dia tidak puasa karena khawatir akan bayinya saja. Dia gak khawatir akan dirinya. Artinya apa? Kalau dia gak puasa, dia kuat, gak ada masalah. Wonder Woman kan, wanita yang tangguh, berani. Jadi kalau dia puasa gak masalah. Tapi kalau puasa khawatir janinnya tidak dapat nutrisi yang cukup. Nah, kalau khawatirnya, ini yang ketiga nih, khawatirnya karena akan bayinya, maka dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Itu rincian yang ketiga. Boleh nanti dilihat lagi catatannya ya, rincian-rincian ini. Termasuk orang yang batal puasa karena menolong orang lain tenggelam misalnya. Ada di jalan, tiba-tiba dilihat ada orang tenggelam di sungai. Dia terjun dan menolong orang tersebut. Akhirnya dia terminum air. Batal puasanya? Batal. Apa yang wajib bagi dia? Pertama qadha dan fidyah. Membayar fidyah. Ya. Berapa ribu nominal fidyah sekarang? Di Basnas? Kalau berasnya itu 600 gram beras, kira-kira berapa ribu itu nominalnya? Ya, biasanya pihak zakat ya, Basnas, Lasnas ataupun yang lainnya sudah menjadikan itu nominal untuk memudahkan kita. Nah, intinya kalau seorang itu batal puasa karena orang lain, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya dan juga wajib untuk membayar fidyah. Fidyahnya per hari puasa. Artinya kalau 2 hari gak puasa, 2 qadha dan 2 fidyah.
3 hari nggak puasa, 3 qadha dan 3 fidyah dan seterusnya. Nah, yang nomor 3 tadi sudah kita singgung, bahwa orang yang sengaja jima saat puasa Ramadan, sengaja berhubungan suami istri saat bulan Ramadan, saat siang hari Ramadan, maka berdosa, wajib bayar kafarat, yaitu membebaskan budak muslim, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Ini urutan ya, kalau nggak ada budak maka puasa. Nggak sanggup puasa karena fisiknya nggak mungkin, maka wajib untuk memberi makan 60 orang miskin. Nggak sanggup juga, dia sudah menjimai istrinya di siang hari Ramadan, disuruh bebas budak nggak punya duit, disuruh puasa fisiknya udah lemah, disuruh memberi makan 60 orang miskin juga nggak bisa karena dia yang paling miskin di kota itu. Terus apa yang wajib bagi dia? Tidak wajib apa? Istighfar aja. Jangan sampai mengulanginya lagi. Nah, itu kurang lebih untuk pembahasan kita hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ada diskusi, silahkan. Saya akhiri ya, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ustaz mau tanya ya, kalau batas waktu kita sahur, kadang-kadang kan ada yang bilang azan harus sudah berhenti, ada yang bangun kesiangan sampai azan selesai baru dia ini. Lalu saya pernah baca tuh kalau di Dubai itu kan apartemen tuh tinggi banget gitu kan. Ya di sini kan sekarang juga banyak apartemen. Nah kira-kira mereka tuh azannya tuh beda-beda gitu, lantai ke lantai. Nah itu gimana gitu kalau dalam fikihnya? Bismillah. Jadi azannya beda-beda. Batas maksimal sahur kapan? Nanti 2 pertanyaan. Yang pertama, batas maksimal sahur adalah saat adzan subuh. Lebih spesifiknya saat masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka sudah selesai waktu sahurnya. Kalau dia maksa sahur sudah adzan subuh atau sudah masuk waktu subuh, maka batal puasanya. Jelas ya di sini ya. Andai dia sedang sahur, kemudian tiba-tiba adzan subuh atau tiba-tiba sudah masuk subuh, wajib untuk dimuntahkan makanannya, dilepehkan. Ya, nggak boleh telan, kan sudah masuk. Itu keyakinan kita dan saya juga khususnya. Nggak apa-apa, kelarin aja deh. Ya, udah tanggung di mulut enggak, dibuang. Kumur-kumur. Oh nggak boleh, kumur-kumur sama aja minum makan. Gitu. Itu pertama jawaban untuk maksimal waktu sahur. Yang kedua, tadi kasusnya misalnya di apartemen di luar negeri ataupun di sini ada yang tinggi. Ya, bahkan tingginya kalau di Dubai, di Burj Khalifa itu gedung tertinggi sedunia kan, dan waktu sholatnya beda-beda. Nah, mana yang dianggap subuhnya yang mana? Tergantung dia lagi di mana, Ibu. Kalau dia lagi di tingkat 40 misalnya, maka waktu subuhnya dia di tingkat 40 berapa? Kalau dia di tingkat 100 misalnya, itu waktu subuhnya berapa? Maka kita sampaikan matahari itu tergantung tempatnya di mana. Kalau tempatnya di tempat yang tinggi, mataharinya terlambat kan tenggelamnya, betul kan? Masih ada ya kan? Tapi kalau di tempat yang rendah, matahari cepat tenggelam, maka dihitungnya, dianggapnya di mana tempat dia berada. Gitu. Karena kalau di Indonesia tuh kayaknya kita berpatokan azan aja gitu loh Ustaz. Ya untuk kehati-hatian azan aja. Kalau sudah sampai Dubai, dalam artian pemerintah sudah resmi bahwa di tingkat sekian sampai sekian azannya terlambat 3 menit misalnya, sudah resmi itu, maka ikut itu peraturan itu. Baik, tunggu dulu 3 menit setelah azan di bawahnya baru boleh buka. Di atasnya misal 3 menit lagi, nunggu 3 menit setelahnya terus sampai atas. Oh, tapi kalau di Indonesia tetap ikutin. Di Indonesia sejauh ini masih sama. Jadi belum ada yang sampai setinggi Burj Khalifa ya di Dubai. Silahkan yang lain. Ada lagi ibu-ibu? Masalahnya puasa nih Ustaz, masalahnya puasa bulan Ramadan. Itu kan Ustaz bilang tadi kalau bisa setiap hari. Nah, takutnya kita tuh lupa gitu Ustaz. Boleh nggak kita niatnya di awal bulan Ramadan dengan niat untuk berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh? Baik, bismillah. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berniat 30 hari langsung.
Tapi ulama belakangan memberi jalan keluar. Nggak masalah ikut madzhab Maliki. Madzhab Maliki membolehkan untuk niat sebulan full. Boleh. Jadi di awal Ramadan nawaitu shauma Ramadan. Langsung semuanya 30 hari. Saya niat puasa bulan Ramadan 30 hari. Madzhab Maliki boleh. Kalau ibu merasa kesulitan untuk niat setiap hari, nggak masalah ikut madzhab Maliki. Dalam hal ini ya, nggak masalah. Cuman kalau yang merasa nggak ada kesulitan, maka tetap wajib ikut madzhab Syafi'i. Setiap hari berniat setiap malam. Silakan, lain. Ibu-ibu yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya ingin lebih jelas lagi mengenai obat tetes mata. Karena saya ada sakit mata kering dan harus ditetes. Karena itu bisa 3 kali atau 4 kali. Itu tuh bagaimana hukumnya menurut adat puasa ini? Ya. Tadi saya tuh belum begitu jelas, mohon maaf. Baik, tetes puasa. Assalamualaikum. Obat tetes mata saat puasa. Nah, di sini nggak ada mata itu. Adanya mulut, telinga, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Berarti nggak masalah. Nggak masalah. Walaupun kerasa. Itu kayak pori-pori. Dalam fikih dianggap seperti pori-pori. Jadi cuma sedikit bagian yang terasa. Dan ini karena penyakit juga kan Ustaz? Mau karena penyakit, mau nggak karena penyakit, nggak masalah. Terima kasih Pak Ustaz. Ini patokan kita 5 ini ya. Kalau ada yang masuk dari 5 ini, mau bendanya kering, mau bendanya basah, mau yang masuk hewan misalnya, ya, dan kita mampu untuk menghindarinya, tapi dia masuk sendiri, nah, maka ini patokannya 5 ini, Bu. Ya, ini sebagai pegangan kita 5 ini: mulut, telinga, hidung, mulut depan, dan kemaluan belakang. Silakan yang lain. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Bu Helen mau nanya? Ibu ini tadi nggak jadi ibu? Enggak, saya kan diabetes ya. Iya. Nyuntik iya. Iya. Coba ya. Sambil minum ya. Saya kan lupa, saya kalau juga lupa kalau pas mau makan. Jadi kalau puasa kan juga makan, jadi lupa. Oh ya, jadi tapi harus nyuntik saat puasa nggak, Ibu? Ya. Harus nyuntik saat puasa nggak? Kalau puasa saya jalanin puasa. Alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya ada kasus Ibu, kita harus nyuntik saat puasa. Sakit apa misalnya? Harus suntik saat puasa. Maka 3 pendapat tadi Bu ya. Tidak batal sama sekali, boleh ikut ini. Batal mutlak, boleh ikut ini juga. Dirinci. Rinciannya kalau obatnya, kalau suntiknya obat, ya, maka kalau suntiknya makanan dulu. Kalau suntiknya makanan, maka batal mutlak. Kalau suntiknya obat, dilihat. Kalau nyuntiknya dari pembuluh darah, batal. Nyuntiknya dari otot, nggak batal. Jadi ibu terserah, ikut mana yang sekiranya mudah, yang tidak menyulitkan. Mau ikut yang tidak membatalkan sama sekali, silakan, tidak masalah. Ya, karena tidak termasuk. Alasan ulama karena pembuluh darah atau otot tidak termasuk yang mulut, telinga, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah, tidak termasuk ke 5 rongga bagian dalam ini. Silakan yang lain. Ada lagi Bu? Yang masih kurang jelas kasus-kasusnya. Ustaz, ini mengenai sholat taraweh ya. Tarawih ya, insyaallah. Untuk maksudnya menurut Imam Syafi'i seperti apa gitu loh wanita sholat taraweh gitu loh. Karena kayaknya banyak juga yang masih suka nanya boleh nggak ke masjid atau apa segala macam kayak gitu. Baik, sholat tarawih boleh berjamaah untuk wanita muslimah dengan izin suaminya, dan tidak boleh berdandan yang menimbulkan fitnah. Itu syaratnya ya. Boleh tetap ikut jamaah boleh,
tapi dandanannya harus sewajarnya saja. Tidak memakai wangi-wangian yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa membangkitkan syahwat jamaah laki-laki, dan dengan izin suaminya. Itu wajib ya. Karena ini sholat tarawih ini hukumnya sunnah, ya kan? Maka sebaiknya juga perempuan ikut dengan izin suaminya. Termasuk i'tikaf di dalamnya juga, ya, termasuk i'tikaf. Yang lain silakan Ibu. Adik-adik tuh ada yang mau nanya nggak adik-adik? Sebelum kita tutup, punten Ustaz, boleh memimpin doa? Baik, bismillah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan fikih puasa kita. Tentu ini bukan semua bahasan puasa ya. Ada yang sakit Ustaz? Oh ya. Tentu ini tidak mencakup semua pembahasan puasa. Masih banyak pembahasan puasa. Tapi kita coba ringkas, ya. Coba kita tampilkan apa yang sekiranya kita butuhkan dalam waktu yang cepat. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Ya, khususnya kita sekarang dekat dengan bulan suci Ramadan. Agar ibadah Ramadan kita semakin mantap, puasa kita semakin khusyuk dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Marilah jamaah sekalian, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita, hadirkan hati kita, istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف Ibu Megawati binti Fulan شفاء عاجلا تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اشفها شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah kita sudah mendoakan juga tadi untuk saudara kita Megawati binti Fulan yang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan ia seperti sedia kala. Amin. Allahumma